Sakit perutnya itu sih memang tidak menyebabkan kematian. Lo sakitnya berapa lama? Kalau 1 jam ya nggak mungkin mati lah. Tapi kalau misalnya berbulan-bulan pasti kan ada sesuatu di dalamnya dia kan. Halo teman-teman, saya di sini dengan Dr. Tulus Amudi, spesialis penyakit dalam. Saya bertugas di Rumah Sakit Jantung Diagram Siloam Cinere. Hari ini saya akan membahas topik kolitis ulceratif. Penyakit kolitis ulceratif itu adalah penyakit yang ditandai dengan diare yang cukup lama berkepanjangan, biasanya lebih dari 2 minggu. Kolon ini permukaannya harusnya smooth, lurus, bagus dia, tidak ada luka sama sekali. Tetapi ketika kita menghadapi penyakit kolitis ulceratif, itu akan mengalami suatu luka di dalam lumen ataupun di superfisial di bagian usus tersebut. Inilah yang menyebabkan pencernaan kita mengalami gangguan penyerapan. Makanya banyak pasien-pasien yang mengeluh diare berulang-ulang, bahkan karena dia ada luka, dia akan disertai dengan adanya darah di dalam feses tersebut. Usus itu yang terkena itu cukup banyak. Dia dibagi beberapa segmen. Yang paling parah dia terkena di seluruh usus kolon tersebut. Jadi kolitis ulceratif ini itu adalah penyakit autoimun. Jadi imunnya itu yang melukai dirinya sendiri. Ditambah lagi dengan adanya faktor-faktor eksogen seperti diet yang jelek ataupun adanya infeksi dari luar yang kita dapatkan, itu yang menyebabkan kolitis ulceratif. Apakah orang Asia bisa kena ulceratif kolitis? Memang banyak sekali penelitian yang menyatakan bahwa orang Eropa, khususnya yang kelasnya menengah ke atas, itu lebih sering terkena kolitis ulceratif. Kenapa begitu? Diet tinggi serat, contohnya daging-dagingan, itu akan menyebabkan kolitis ulceratif. Makanya orang-orang yang sering makan steak lebih sering terkena ulceratif kolitis. Namun tidak tertutup kemungkinan orang Asia juga bisa kena. Jangan diasumsikan berarti kita nggak boleh makan daging dong, dok. No, ada porsinya daging yaitu dengan jumlah minimum gram. Kalau dari segi informasi nilai gizi, 1,2 gram per kilogram berat badan per hari itu sangat direkomendasikan. Makanan yang mengandung gandum atau gluten bisa bikin UC. Makanya kalau UC, gluten free aja paling benar. Ya memang prinsipnya teman-teman, gluten free itu juga baik untuk ulceratif colitis. Yang lebih ditekankan lagi adalah serat yang tinggi, karena serat tinggi itu menyempurnakan proses penyerapan usus. Jadi untuk teman-teman yang makannya tinggi protein itu sangat dihindari karena dia resiko untuk terjadinya inflamasi kronik yang menyebabkan kolitis ulceratif ini akan flare lagi atau kambuh lagi. Kalau udah kena UC, mending amputasi usus besar. Tindakan pembedahan, khususnya untuk reseksi kolon, itu diperlukan apabila pasien tersebut mengalami suatu infeksi ataupun infeksinya itu sudah menyebabkan perforasi. Ini udah sifatnya dalam sehingga dia menembus dinding lapisan usus. Nah, teman-teman sendiri tahu kan kalau usus itu kan tempatnya makanan-makanan yang sudah tidak diserap lagi atau yang kita kenal dengan feses. Feses sendiri ini itu adalah sarangnya kuman. Kalau dia udah ususnya bocor, itu akan menyebabkan kuman dalam feses itu ke seluruh tubuh kita yang menyebabkan infeksi sangat luas. Ketika itu terjadi, lebih baik kita potong ususnya yang sudah mengalami perforasi. Terus ada juga kalau misalnya pasien tersebut sudah mengalami perdarahan. Namanya luka pasti ada darah. Kalau lukanya itu sifatnya dia dalam dan luas, maka pembedahan itu diperlukan. Jadi tergantung case skenario yang dokter hadapi. UC penyakit yang nggak ada obatnya, pasrah aja deh. Penyakit ini sifatnya tidak bisa disembuhkan, tapi dia bisa ditenangkan. Ibaratnya dia bisa kambuh dan juga bisa tenang. Kita ada beberapa strategi penanganan. Pertama, kita menekan inflamasinya atau infeksinya. Terus yang kedua, kita atur pola makannya. Yang ketiga, kalau ada infeksi kita berikan antibiotik. Kalau itu semua sudah diberikan tapi tetap kambuh-kambuh juga, tindakan pembedahan memang diperlukan untuk mengobati pasien-pasien dengan kolitis ulceratif. Jadi untuk teman-teman jangan ada kata-kata pasrah, kita terus berjuang. Baik dokter dan juga pasien dan juga keluarga yang menemani pasien juga harus berjuang sama-sama. Tenang aja, nggak ada yang mati karena sakit perut kok. Ini sakit perutnya ini pertama gitu, tergantung gradasi, yang kedua tergantung berapa lamanya kan. Kalau semakin lama orang sakit perut pasti udah bermasalah kan. Tapi biasanya sakit perutnya itu kayak terus menerus nggak sih, dok? Dia sifatnya ya karena peristaltik usus ya, jadi dia hilang timbul, kolik sifatnya. Kolik. Nyeri banget, tapi waktunya
short atau misalnya bisa hilang lagi. Sakit perutnya itu sih memang tidak menyebabkan kematian, tapi ada beberapa orang yang mengalami depresi. Akibatnya orang tersebut akan udah malas pergi ke dokter. Nah, itu yang menyebabkan perburukan lebih cepat lagi akibat perforasi atau lukanya usus tersebut. Yang kedua, perdarahan yang cukup banyak. Yang ketiga, yang namanya juga diare, pasti orang pasien tersebut akan mengalami sesuatu kekurangan cairan ataupun elektrolit. Nah, hal-hal tersebutlah yang berbahaya, bukan nyerinya teman-teman. Kalau sudah kena UC, beresiko tinggi kena kanker usus. Sangat-sangat bisa. Namanya autoimun, itu akan merusak dinding lapisan dari usus tersebut. Kalau udah rusak, dia akan terjadinya suatu displasia atau perubahan sel yang mengarah menjadi suatu kanker kolon. Nah, jadi teman-teman, karena ini sifatnya kadang kambuh, kadang sembuh, kadang kambuh, sehingga dokter beserta tim dia akan harus menekan dari proses inflamasi kronik tersebut. Kalau inflamasi kronik tersebut ditekan sehingga si sel-sel usus itu memiliki kesempatan untuk beregenerasi menjadi sel sehat. Itulah yang diharapkan supaya menghindari terjadinya resiko terkena kanker usus. Aku ingin menekankan buat teman-teman, UC itu adalah penyakit yang memang tidak bisa disembuhkan, tapi kita bisa hidup berdampingan dengan ulcerative colitis ini. Dengan cara apa? Dengan cara penanganan yang tepat, diet yang baik, edukasi dengan dokter. Jadi kita harus memilah-milah nih. Untuk dokternya harus baik, terus kita juga jangan terlalu percaya dengan iklan-iklan tertentu yang menyatakan bahwa A, B, C ini dapat menenangkan penyakit ini. Itu kadang-kadang informasi yang salah. Terus yang ketiga, self diagnosis itu juga tidak diperlukan untuk penyakit ini. Jadi teman-teman, kita harap untuk konsultasi dengan dokter dan juga kita harus bekerja sama dokter dan pasien ini supaya penanganan UC ini baik. Sekian dari saya.